dengan judul Mengenal Pantun. Perkenalkan, saya Mutia Indonesia dengan akhiran NIM 105. Saya Nilo Anggi dengan nomor tamu A401231115. Saya Iis Dawatul Umar dengan akhiran NIM 101. Saya Kamali Andani dengan akhiran NIM 119. Saya Sabrina Aprilia dengan akhiran NIM 113. Saya Elsie Torare dengan akhiran NIM 102. Ada air di daun talas, tidaklah basah ketika hujan. Jangan jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Halo adik-adik, jadi tadi itu merupakan salah satu contoh karya sastra yang ada di Indonesia. Itu namanya adalah pantun. Jadi pantun itu merupakan salah satu jenis puisi tradisional di Indonesia. Jadi pantun pada zaman dahulu itu sangat populer di budaya kita. Dalam budaya kita sering digunakan dalam berbagai acara seperti pesta, perayaan, dan upacara adat. Dan pada zaman dahulu juga pantun ini sering digunakan sebagai alat mencurahkan isi hati dan sarana berkomunikasi di dalam masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri yang pertama, pantun terdiri dari 4 baris. Contohnya, ada air di daun talas, tidaklah basah ketika hujan, jangan jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Contohnya, ada air di daun talas. Contoh ketiga, mempunyai pola sajak ABAB. Contohnya, ada air di daun talas, tidaklah basah ketika hujan. Jangan jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Nah, pantun tersebut bersajak ABAB. Ciri-ciri pantun yang keempat, baris pertama dan baris kedua berisi sebuah kalimat sampiran. Nah, sampiran ini untuk mengantarkan rima. Contohnya, ada air di daun talas, tidaklah basah ketika hujan. Ciri-ciri pantun yang kelima yaitu baris ketiga dan baris keempat adalah isi dari pantun. Isi menggambarkan sebuah tujuan ataupun maksud dari sebuah pantun tersebut. Contohnya, jangan jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Struktur teks pantun. Yang pertama, sampiran. Jadi sampiran adalah bagian awal pantun yang terletak pada baris 1 dan 2. Sampiran berfungsi untuk membentuk rima. Umumnya, sampiran tidak memiliki hubungan dengan isi pantun. Namun demikian, ada beberapa pantun yang bagian sampirannya berhubungan dengan bagian isi. Yang kedua, isi. Jadi isi adalah bagian yang menjadi maksud atau tujuan pantun tersebut. Isi terletak pada baris 3 dan 4. Fungsi pantun. Fungsi pantun yang pertama, sebagai alat pemelihara bahasa. Pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Fungsi pantun yang kedua, sebagai sarana untuk mendidik, wadah untuk aktivitas kependidikan. Yang ketiga, pantun dapat melatih seseorang tentang makna kata sebelum berujar. Yang keempat, pantun merupakan salah satu bentuk ungkapan yang berfungsi sebagai sarana hiburan. Yang kelima, pantun juga dapat digunakan untuk menyampaikan kritik sosial. Yang terakhir, pantun mampu menjadi penjaga dan media kebudayaan untuk memperkenalkan serta memastikan nilai-nilai masyarakat tetap ada. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun. Pantun banyak macamnya dan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Pantun berdasarkan siklus kehidupan ini dibedakan menjadi 3. Dan yang pertama itu pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita.
Contohnya, jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Dan yang kedua, pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, serta perasaan seperti kasih sayang, iba, iri, dan juga nasib. Contoh pada pantun orang muda ini, padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali, jika kamu berbudi luhur tentu tahu membalas budi. Dan yang ketiga, pantun orang tua, yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contoh dari pantun orang tua ini adalah Sultan Leman di Pekan Sabtu. Pengawalnya membeli lada, jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Baik adik-adik, selanjutnya yaitu jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, jenis pantun berdasarkan isinya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat joring, perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Yang kedua ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Contohnya, adik bersiul sambil bernyanyi, meskipun hari masihlah sunyi, jauh kaki melangkah dengan sunyi, menuntut ilmu tiada henti. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, burung nuri burung gereja, terbang santai di tengah taman, cobalah cari wahai saudara, makin diisi semakin ringan, jawabannya adalah balon. Yang keempat ada pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contohnya, lupa ingatan disebut amnesia, kulit berkerut tandanya mulai menua. Jadilah orang berwajah ceria, jangan malah bermuka dua. Sekian materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi